B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang menyatakan turun dari jabatannya. Dari jenius teknologi jadi pemimpin negara di tengah krisis. Tapi, kenapa B.J. Habibie cuma bertahan 1 tahun 5 bulan di kursi presiden? Ada reformasi besar, tapi juga kontroversi yang bikin jabatannya nggak lama. Yuk, kita kupas tuntas. B.J. Habibie secara resmi dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden, mengakhiri masa pemerintahan selama 32 tahun yang penuh dengan berbagai dinamika politik dan ekonomi. Pada saat itu, Indonesia tengah mengalami krisis multidimensi yang sangat parah, mencakup sektor ekonomi, sosial, dan politik. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis, daya beli masyarakat menurun tajam, dan banyak perusahaan, baik skala kecil maupun besar, terpaksa gulung tikar akibat kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Selain itu, situasi politik yang tidak stabil semakin memperburuk keadaan, menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah berada di titik nadir. Sebagai seorang tokoh yang dikenal jenius di bidang teknologi dan memiliki pengalaman panjang dalam industri penerbangan, Habibie hadir membawa harapan baru bagi bangsa yang tengah berjuang keluar dari krisis. Ia memimpin dengan semangat reformasi, mencoba menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta memulihkan kondisi ekonomi dan politik negara. Selama 1 tahun 5 bulan masa kepemimpinannya, Habibie melakukan sejumlah perubahan besar yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, termasuk di bidang demokrasi, kebebasan pers, serta reformasi hukum dan pemerintahan. Indonesia saat itu dihantam krisis ekonomi Asia tahun 1997. Rupiah terjun bebas, perbankan kolaps, dan investor asing kabur. Habibie mengambil langkah-langkah drastis seperti 1. Melepas nilai tukar rupiah ke mekanisme pasar. Sebelumnya, pemerintah sering mengontrol nilai tukar rupiah, sehingga mudah dimanipulasi. Habibie membiarkan rupiah bergerak bebas, sesuai permintaan dan penawaran pasar, seperti air yang mengalir mengikuti arus. Awalnya, nilai rupiah sempat naik turun drastis, tapi kebijakan ini membuat ekonomi lebih fleksibel dan tidak gampang digoyang kepentingan tertentu. Kedua, mereformasi sektor perbankan dengan menutup bank bermasalah dan membentuk BPPN. Banyak bank saat itu bangkrut karena dikelola dengan buruk, ibarat kapal bocor yang terus tenggelam. Habibie menutup bank-bank yang sudah tidak bisa diselamatkan dan membentuk BPPN untuk memperbaiki yang masih bisa bertahan. Tujuannya adalah agar masyarakat kembali percaya pada perbankan dan ekonomi bisa pulih lebih cepat. Ketiga, membuka ekonomi dengan menghapus monopoli bisnis kroni Orde Baru. Sebelumnya, bisnis di Indonesia seperti lapangan permainan yang hanya boleh dimasuki segelintir orang dekat pemerintah. Habibie menghapus aturan yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga dunia usaha lebih terbuka dan adil. Kini, siapapun bisa berbisnis tanpa harus punya koneksi khusus ke penguasa. Salah satu warisan terbesar Habibie adalah reformasi politik. Kalau dulu semua diatur ketat oleh pemerintah, kini rakyat punya lebih banyak kebebasan. Beberapa reformasi politik penting yang dilakukan Habibie. 1. Kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, media dikontrol ketat oleh pemerintah dan media yang terlalu kritis bisa dibubarkan. Setelah reformasi, kebebasan pers diperluas dengan pencabutan aturan yang membatasi jurnalisme independen. 2. Reformasi pemilu. Pemilu di era Soeharto sangat terbatas. Hanya ada 3 partai yang diizinkan, Golkar, PPP, dan PDI. Setelah reformasi, aturan diubah sehingga lebih banyak partai politik bisa ikut serta dalam pemilu, mencerminkan demokrasi yang lebih terbuka. 3. Pembebasan tahanan politik. Banyak aktivis, mahasiswa, dan tokoh yang dipenjara karena menentang Orde Baru. Setelah reformasi, mereka dibebaskan sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Langkah ini bikin masyarakat lebih bebas menyuarakan pendapatnya. Tapi, kebebasan ini juga membawa tantangan baru, seperti munculnya gerakan separatis di beberapa daerah. Salah satu keputusan paling kontroversial di era Habibie adalah memberikan referendum untuk Timor Timur
pada tahun 1999. Sebelumnya, Timor Timur, sekarang Timor Leste, adalah bagian dari Indonesia setelah dianeksasi pada tahun 1976. Tapi, banyak masyarakat Timor Timur yang merasa dipaksa masuk ke Indonesia dan ingin merdeka. Habibie, yang ingin memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, mengadakan referendum yang hasilnya mengejutkan. 78,5% rakyat Timor Timur memilih merdeka. Setelah hasil itu diumumkan, kerusuhan pecah di Timor Timur. Milisi pro-Indonesia bentrok dengan kelompok pro-kemerdekaan, menyebabkan kekacauan besar. PBB akhirnya turun tangan dan Timor Timur resmi lepas dari Indonesia pada 30 Agustus tahun 1999. Keputusan Habibie ini bikin banyak pihak marah, terutama di kalangan militer dan politikus senior. Mereka menganggap Habibie terlalu terburu-buru dan mengkhianati Indonesia. Habibie sebenarnya bisa maju sebagai calon presiden di pemilu tahun 1999. Tapi, ada beberapa alasan kenapa ia akhirnya lengser. 1. Laporan pertanggungjawaban ditolak. Setelah pemilu, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawaban di sidang umum MPR. Banyak anggota MPR, terutama dari Golkar, partai asalnya sendiri, tidak puas dengan hasil pemerintahannya, terutama soal lepasnya Timor Timur. Akibatnya, laporan itu ditolak dan posisinya makin lemah. 2. Tekanan politik dan pengaruh Soeharto. Meski Soeharto sudah lengser, pengaruhnya di politik masih kuat. Banyak politisi senior yang dulu dekat dengan Soeharto ingin menjatuhkan Habibie karena dianggap terlalu reformis. Ketiga, tak ingin memecah belah bangsa. Melihat situasi yang makin panas dan tidak ingin ada konflik politik lebih besar, Habibie dengan legawa memilih tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam pemilu tahun 1999. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Habibie lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri, khususnya di Jerman. Tapi kontribusinya untuk Indonesia tetap terasa, terutama di bidang demokrasi dan kebebasan pers. Meskipun hanya memimpin selama 1 tahun 5 bulan, B.J. Habibie berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar. Tanpa dia, mungkin Indonesia tidak akan sedemokratis sekarang. B.J. Habibie bukan cuma dikenal sebagai Bapak Pesawat Indonesia, tapi juga sebagai Presiden Reformasi yang bikin banyak gebrakan. Meski ada kontroversi, langkah-langkah yang ia ambil membentuk Indonesia yang lebih modern dan demokratis. Jadi, menurut kamu, kalau Habibie menjabat lebih lama, apa Indonesia bakal lebih maju lagi? Jangan lupa subscribe ke Sudut Kosan buat konten seru dan inspiratif setiap hari. Yuk, klik tombol subscribe sekarang.